Monster ini bernama Bodak. Dia sedang menjilati wajah wanita ini. Tapi si cantik tidak menyadarinya. Monster ini tahu manusia tidak bisa melihatnya. Dia mendekati beberapa gadis, mencium mereka, lalu mulai mencari target lain. Monster ini berkeliling di restoran, seperti sedang mencari sesuatu. Monster ini adalah roh jahat. Dikatakan asalkan roh jahat ini muncul, akan ada yang mati di sini. Manusia tidak dapat melihatnya, kecuali Thomas yang lahir berbeda. Tapi dia hanya bisa berpura-pura tidak melihat. Kalau tidak, itu akan menyebabkan kematian. Thomas pernah punya teman hantu, tapi para bodak melihatnya. Roh jahat mengendalikan supir, dan menabraknya. Saat ini Thomas tampak ketakutan. Dia terus memotong timun, karena pacarnya Stormy telah menjadi sasaran roh jahat. Ketika roh jahat bersiap menyerang Stormy, tiba-tiba seorang pria gendut masuk, berhasil menarik perhatian para bodak. Semakin jahat jiwa manusia, roh jahat semakin menyukainya. Seperti angin dan pasir, tidak bisa dilepaskan. Saat itu juga, beberapa roh jahat telah masuk. Semua melekat pada pria itu. Kemudian semakin banyak roh jahat muncul. Kemanapun si gendut berjalan, mereka mengikutinya. Thomas belum pernah melihat begitu banyak roh jahat. Dia penasaran, mengendari motor, mengikuti si gendut ke rumahnya. Ketika si gendut akan pergi, Thomas mengambil kunci dan masuk ke dalam. Ketika masuk, ada rasa dingin yang datang. Bahkan kenop pintunya membeku. Dia menemukan lubang bercahaya di dinding. Karena penasaran, dia memasukkan tangannya. Tapi dia tidak menyangka, tanaman merambat seketika memenuhi ruangan itu. Thomas yang ketakutan segera melarikan diri. Dia menemukan ternyata itu adalah portal neraka. Tiba-tiba dia seperti ditarik. Tapi akhirnya Thomas bisa keluar. Dia bersembunyi di balik pintu, kemudian melihat sekelompok roh jahat di celah pintu, memanjat keluar dari gerbang neraka. Untungnya, roh jahat tidak menemukannya. Thomas datang ke ruangan lain. Ini seperti altar. Dia menemukan beberapa foto orang yang telah tewas, dan informasi si pembunuh. Intuisi memberitahunya sesuatu yang besar akan terjadi di kota. Saat kedua pasangan ini berkencan, melihat seorang wanita cantik berlari tanpa alas kaki. Ternyata 2 ekor anjing mengejarnya, membuat gadis ini ketakutan. Tak lama kemudian, anjing itu menjatuhkannya ke tanah. Sampai ketika Thomas tiba, dia mendengar 2 tembakan. Ternyata anjing dan si wanita telah mati. Pria yang memegang pistol berkata, dia ingin menyelamatkan gadis ini. Tapi ternyata tembakannya meleset, membuat anjing dan wanita itu terbunuh. Polisi yang menerima laporan, dengan cepat memblokir tempat kejadian. Saat itulah Thomas menyadari anjing itu adalah hewan peliharaan si gemuk. Polisi segera menempatkan buronan pada si gemuk. Setelah Thomas tiba di rumah, menemukan pistol tergeletak di tanah. Dia tahu pasti ada yang masuk ke rumahnya. Mulai memeriksa keadaan rumah. Ternyata dia melihat lampu kamar mandi menyala. Dia menduga pasti ada seseorang di sana. Dia berjalan perlahan menuju kamar mandi, membuka pintu dan menemukan seorang pria berbaring di bak mandi. Dan pria ini adalah si gemuk. Dia tahu dia dijebak. Dia ragu untuk memanggil polisi. Polisi akan membawanya untuk diselidiki. Maka dia tidak bisa menghentikan bencana terjadi. Jadi dia membungkus mayat gemuk itu dengan kain putih, memasukkannya di bagasi mobil, membawanya ke gudang yang ditinggalkan. Sementara waktu si gemuk dulu, Thomas cukup pintar. Thomas datang ke rumah gemuk untuk menyelidiki, membuka kulkas dan menemukan gigi manusia di dalamnya, dan sekotak jari wanita yang terputus. Dia lalu buru-buru menutup pintu kulkas. Tapi si gemuk tiba-tiba muncul di depannya. Dia telah berubah menjadi hantu jahat. Si gemuk ingin memukul Thomas, tapi dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Meskipun tidak bisa memukulnya, si gemuk bisa menggunakan kekuatannya, mengendalikan semua benda di sana. Ketika Thomas akan kabur, dia mengendalikan TV itu, lalu lemari es, bahkan mesin cuci. Saat itulah Thomas menemukan gas telah bocor. Dia bergegas berlari keluar jendela. Thomas berpikir pasti ada petunjuk yang hilang. Jadi kembali ke gudang itu, merobek pakaian si gemuk dan menemukan ada tato tulisan PDD di dada si gemuk. Tato itu pernah terlihat di tangan seorang polisi bernama Verne. Apakah mereka satu komplotan? Masalah tidak sesederhana itu. Thomas melaju ke sebuah mall. Ketika tiba dia menyadari gerbang neraka muncul di mall ini.
Dan karena ada pintu neraka ini, sekelompok roh jahat keluar dari gerbang itu. Manusia biasa tidak bisa melihatnya, kecuali Thomas. Kemudian dia mendengar teriakan. Ternyata ada seorang pria bersenjata di mall, menembak dengan membabi buta. Seketika membuat semua orang panik. Ketika akan membuka gerbang pintu mall, ternyata pintu itu telah dikunci. Thomas ingat bahwa toko pacarnya ada di arah itu. Dia bergegas berlari. Ketika dia tiba, pria itu menembak liar di toko pacarnya. Thomas baru saja ingin menyelamatkannya, namun dia diserang oleh sekelompok roh jahat. Untungnya dia bergerak cepat, menembak dan membunuh penjahat itu. Lalu Thomas berjalan ke toko pacarnya. Dia mengkhawatirkan keselamatan pacarnya. Untungnya, Stormy perlahan berdiri. Melihat pacarnya baik-baik saja, seketika dia merasa lega. Keduanya mengalami hidup dan mati, dan lebih saling mencintai. Dia lalu mendengar sebuah suara. Intuisi membawanya ke truk. Ketika membuka pintu, menemukan bom di dalamnya. 3 menit tersisa. Saat itu juga Nervan melihat Thomas. Rencananya rusak karena Thomas. Dia langsung menyerangnya. Untungnya Thomas cepat menutup pintunya. Tapi dia tertembak. Thomas ingin membawa bom keluar kota. Dia mengemudikan mobil itu. Tapi tidak disangka, Verne juga mengikutinya dan ingin membunuhnya. Untungnya, peluru itu meleset. Waktu tersisa 18 detik. Ketika melihat Verne masuk, Thomas melompat keluar dari mobil. Mobil terjatuh dan seketika meledak. Ketika Thomas sadar kembali, dia melihat Stormy di sisinya, temani dia setiap hari, dan dia telah menjadi pahlawan di hati orang-orang, karena Thomas telah menyelamatkan kota. Ketika sampai di rumah, dia makan es krim dengan pacarnya, menari bersama, menonton bersama setiap hari. Sampai hari ini Sheriff datang mencari Thomas. Berkata padanya, dia sudah cukup lama di sini. Dia sudah harus berhenti, membiarkan Stormy pergi dengan tenang. Ternyata kejadian di mall itu, membuat Stormy terbunuh. Sebenarnya, Thomas tahu, dia hanya tidak ingin menghadapi kenyataan. Beberapa hari ini mereka selalu bersama, karena dia sangat mencintainya. Jadi dia harus merelakannya. Stormy berjalan keluar ditemani kupu-kupu, dan Thomas selalu percaya, mereka akan berjumpa lagi. Film pun berakhir.